Tapi sebelum itu subscribe dulu yuk YouTube channel Ayofest. Ih, pusing banget sih. Katanya panjang ini, Mbak. Apa sih, nggak ada jeda ya gitu loh. Ke bawah lagi aja. Sini. Maksudnya ke atas, ke bawah, iya. Hai, kembali lagi di YouTube channel Ayofest. Di video sebelumnya sudah dibahas reksadana pasar uang versus deposito versus tabungan bank. Kali ini bersama saya Dias, kita akan bahas obligasi pemerintah versus obligasi korporasi. Tapi sebelum itu subscribe dulu yuk YouTube channel Ayofest dan juga klik tombol loncengnya ya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis agar kamu nggak ketinggalan informasi penting pada topik kali ini. Obligasi pemerintah dan obligasi korporasi adalah dua jenis obligasi yang memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda. Tidak ada yang secara mutlak lebih baik dari yang lain karena pilihan terbaik tergantung pada profil risiko dan tujuan keuangan investor. Berikut adalah penjelasan perbedaan antara obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Penerbit obligasi pemerintah diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Risiko obligasi pemerintah dianggap sebagai instrumen yang relatif aman karena pemerintah memiliki kewajiban mengembalikan kupon dan pokok dari obligasi sampai dengan jatuh tempo yang dijamin oleh Undang-Undang Surat Utang Negara dan dananya disediakan oleh APBN setiap tahunnya. Tingkat obligasi pemerintah dapat dijadikan risk-free rate dalam memvaluasi aset berisiko. Obligasi pemerintah sering dianggap memiliki risiko kredit yang lebih rendah dibandingkan obligasi korporasi. Tingkat pengembalian obligasi pemerintah cenderung lebih rendah daripada obligasi korporasi dengan profil risiko yang setara. Obligasi korporasi. Penerbit obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan baik yang berbentuk badan usaha milik negara atau BUMN atau badan usaha swasta. Risiko obligasi korporasi memiliki risiko kredit yang lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah karena tergantung pada kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utangnya. Risiko kredit dapat berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Tingkat imbal hasil obligasi korporasi lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah dengan salah satu tujuan yaitu menarik minat investor untuk mengambil obligasi tersebut. Berikut adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih antara obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Tujuan dan kebutuhan investor. Jika investor mencari instrumen yang lebih stabil dan aman, obligasi pemerintah dapat menjadi pilihan yang baik. Namun, jika investor mencari tingkat pengembalian yang lebih tinggi dengan risiko yang sesuai, obligasi korporasi dapat dipertimbangkan. Profil risiko. Investor harus mempertimbangkan profil risiko yang mereka miliki. Obligasi korporasi cenderung memiliki risiko kredit yang lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah. Penilaian kredit. Penting untuk menilai kualitas kredit negara atau korporasi, baik pemerintah maupun korporasi. Dengan melihat peringkat kredit yang diberikan oleh lembaga peringkat kredit seperti Standard & Poor's, Moody's, Fitch, atau Pevindo. Berikut tadi adalah penjelasan obligasi pemerintah versus obligasi korporasi. Gimana? Sudah paham kan? Kalau kamu masih kepo tentang keuangan dan investasi, di part selanjutnya akan dibahas topik keuangan dan investasi lainnya. Jadi, stay tune terus ya. See you in the next video. Ayofest, ayo investasi. Bye-bye.